Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajrul Husaini dengan NIM D1012171021. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ketiga dari mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi. Di sini untuk tugasnya sendiri, di-cut. Jadi tugas ketiga dari mata kuliah ini yang diberikan oleh Ibu Riani Pratiwi STNT, yaitu buatlah vlog di mana kalian menjelaskan ruang lingkup proyek dan RBS dari pekerjaan di bawah ini. Dan yang saya ambil di sini adalah proyek bangunan gedung. Nah, di situ Ibu bilang pilih satu jenis pekerjaan aja, buat secara jelas, ringkas dan menarik ya juniors. Jangan lupa kasih hashtag 6. Nah, itu dia. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari RBS sendiri. RBS sendiri adalah singkatan dari Risk Breakdown Structure. Untuk pengertiannya itu adalah alat yang berguna untuk penataan proses risiko dan telah dimasukkan dalam standar beberapa risiko dan pedoman. Misalnya Asosiasi Manajemen Proyek 2004, Project Management Institute 2004. Definisi RBS dalam hal ini mirip dengan Work Breakdown Structure atau WBS sebagai sebuah sumber menentukan exposure risiko total proyek. Di sini saya kurang ngerti sih dengan yang ini. Cuman dari apa yang saya dapat, mungkin ini kalau untuk di pekerjaan masuknya ke RK3 atau RKK atau rencana keselamatan kerja. Itu kali ya yang mungkin dimaksud dari tugas ini. Nah, di sini beberapa proyek itu dibagi dari analisanya, yaitu adalah identifikasi risiko, penilaian risiko, penyusunan respon, dan mengendalikan respon risiko. Untuk pengertian dari beberapa ini, saya akan jelaskan sedikit. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Hal-hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk perusahaannya. Terus untuk pengertian penilaian risiko, secara umum penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko atau analisis risiko dan evaluasi dari risiko seperti dapat dilihat pada gambar 1. Ini tidak saya lihat kan, soalnya saya lihat di laptop. Nah, untuk di sini mungkin saya akan mengajak Ibu dan beberapa saudara lainnya untuk membayangkan dari sebuah struktur bangunan. Jadi saya kan di sini ngambil bangunan gedung. Jadi kita mulai dari pekerjaan persiapan di lapangan. Jikalau pemulaian pekerjaan, analisa risiko itu yang biasa saya ambil tuh di RKK itu penilaian terhadap kecelakaan kerja. Nah, di kecelakaan kerja tersebut ada beberapa risiko yang terjadi yang dianalisa atau yang dicari oleh sebagai manajemen pengatur risikonya. Jikalau pemasangan boplang untuk pertama kali melakukannya, berarti ada pemasangan boplang atau pembersihan lapangan. Kita ambil dari pembersihan lapangan. Jikalau di daerah tersebut ada rumput yang luas ataupun ada pohon-pohon, pada saat pembersihan lapangan anggap kita ambil penebasan. Kita tidak tahu di sana itu entah ada ular kah, ada apakah, atau serangga, terus atau ada barang-barang yang kita di luar kuasa dari kita. Itu adalah termasuk resiko dari pekerjaan tersebut. Nah, analisa tersendiri, jikalau ada kerusakan ataupun ada kelalaian di lapangan, nah itu kita analisa dari sekarang sebelum proyek terjadi. Nah, kalau sudah kita tuangkan, baru kita analisa resiko tersebut itu seringkah, jarangkah, atau sangat, atau tidak sama sekali.
Kalau dulu sih cuma ada 3 risiko, yaitu jarang, lumayan sering, dan sering. Tapi kalau sekarang sudah dibagi jadi 5, yaitu jarang sekali, jarang, sering, sering sekali, dan sangat sering. Jadi mungkin agak ribet ya kalau dijelaskan, mungkin ya begitulah. Di sini juga belum saya nemukan nih contohnya. Agak pun saya pakai laptop orang, bukan laptop sendiri, sedangkan file-file tersebut ada di laptop saya gitu. Untuk apa yang saya bilang tadi, jikalau ada pada saat penebasan, kemungkinan sang penebas atau orang yang menebas itu terancam tersengat oleh binatang berbisa ataupun tertusuk oleh duri dari tanaman. Itu ndak mungkin ndak ditanggung oleh si penebas sendiri. Pasti ada obat-obatan yang disediakan oleh pihak konstruksi. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, maka akan ditangani dengan obat-obatan yang setelah disediakan. Nah, di situ kalau ndak ada manajemen risiko tersebut, itu ndak akan bisa dilakukan proyeknya karena RKK-nya ndak lengkap. Kalau udah masuk di situ, baru kita masuk pasang boplang. Pasang boplang juga sama, kita analisis dulu apa-apa kerusakan ataupun apa-apa yang akan terjadi pada saat memasang boplang. Contohnya entah tangan waktu membuat papan boplang, itu tangan terkena pukulan palu ataupun tertusuk paku, ataupun tangannya itu tertimpa bahan material seperti kayu ataupun besi. Ya kita juga tidak tahu, tapi itu nanti dimasukkan ke dalam analisa risiko kecelakaan kerja. Nah, dari situ kalau seandainya terjadi kecelakaan tersebut, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu nanti dibahas di tugas satunya lagi, yaitu tugas UTS kelanjutan dari video ini. Oke, untuk saat ini cuma itu yang bisa saya berikan penjelasan. Mungkin kalau seandainya kurang jelas, nanti saya lebih jelaskan lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.